Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Azam dari kelas HTN 2C ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fikih oleh dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Totong Bustomi. Ini ialah tentang kaidah dalalah yang tidak jelas. Terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama ialah pengertian dalalah, yang kedua pengertian dalalah yang tidak jelas, dan yang ketiga macam-macam dalalah yang tidak jelas. Yang pertama ialah pengertian dalalah. Arti dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul, itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Yang kedua, pengertian dalalah yang tidak jelas. Dalalah tidak jelas dikenali juga dengan al-mubham, yaitu lafaz yang mana tidak jelas sudut pengertian yang dikehendaki atau ditunjuki olehnya. Bahkan, ia perlu kepada perkara luaran. Pada buku Ushul Fikih Abdul Wahhab Khalaf disebutkan, nas-nas yang tidak jelas dalalahnya ialah sesuatu yang tidak menunjukkan terhadap yang dikehendakinya dengan sigotnya sendiri. Akan tetapi, pemahaman maksudnya tergantung pada sesuatu yang khariji atau bersifat eksternal. Yang ketiga mengenai macam-macam dalalah yang tidak jelas. Yang pertama ialah al-khafi. Al-khafi adalah lafaz yang menunjukkan makna arti secara jelas dari lafaz aslinya. Akan tetapi dalam menerapkan arti makna pada sebagian satuannya mengandung ketidakjelasan dan kesamaran. Dan yang kedua adalah al-mushkil. Al-mushkil adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, maka tidak mungkin dapat memahaminya kecuali dengan penelitian yang mendalam, sehingga diperlukan qarinah dan dalil-dalil yang lain yang dapat menjelaskannya. Lalu yang ketiga adalah lafaz al-mujmal. Al-mujmal adalah lafaz yang tersembunyi maknanya dengan kesamaran lafaznya sendiri. Tidak akan mengetahuinya kecuali dengan penjelasan, tidak juga memahaminya tanpa adanya qarinah yang menjelaskan makna lafaz tersebut. Yang keempat ialah al-mutasyabih. Al-mutasyabih adalah lafaz yang tersembunyi maknanya dan tidak ada jalan untuk mengetahui makna tersebut dan tidak mungkin tercapai oleh nalar akal para ulama sekalipun dalam menerangkannya. Selanjutnya ialah contoh-contoh. Yang pertama al-khafi. Al-khafi seperti halnya kata asyarik, pencuri, yang artinya mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diterapkan pada sebagian satuan maknanya, yaitu kata pencopet, korupsi, pencuri, barang-barang dalam kuburan. Kata ini mengandung makna yang samar sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam dan ijtihadnya para ulama juga. Yang kedua, contoh al-mushkil. Contoh al-mushkil ini adalah lafaz mushtarak atau lafaz yang menunjukkan dua arti atau lebih secara bergantian. Seperti kata qur'ain pada kata quru'. Dalam firman ta'ala ini mushtarak antara haid dan suci. Terdapat kesulitan dalam memahami kata ini. Apakah itu haid ataukah suci? Dan yang ketiga, contoh al-mujma' ialah perintah sholat. Misalnya suatu perkara yang mujmal dan penjelasannya dengan sunnah dalam berbentuk perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan yang keempat ialah al-mutasyabih.
Contohnya ialah lafaz yang mengandung mutasyabih itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal surat dalam Al-Quran, seperti alif lam mim, hamim, alif lam ro, lam lo, nun, sod, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.